Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bahagia bersama dinimha Allah Akbar. Yes. Tadi saya bilangnya pagi ya, padahal udah siang. Apa-apa, biar semangatnya masih tetap pagi ya. Oke, istiadah dan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, hari ini yang hadir siapa? Ya. Udah ada konfirmasi ke Ustazah Fitranya sakit? Belum. Berarti belum tahu ya. Sekarang kita berapa? 19. Iya. Untuk yang sakit. Baik, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu ya surat Ad-Duha. Dimulai dari ta'ud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa wa ammal yatima
20. Cerita apa yang lewat teh? Wajah Daka. Wajah apa ada? Ya, baik di halaman 20 kita baru ini ya. Lihat di halaman 20 ada gambar. Kira-kira gambar apakah itu? Guru yang Gambarnya. Gambarnya ada gambar ya. Kalau misalkan di WAFA itu memang ada karena metode belajarnya otak kanan ya. Jadi ada gambarnya nih. Di balik gambar ini teh selalu ada cerita. Ada yang udah bisa menebak ceritanya kayak gimana? Mengajar. Iya, Guru atau mamahnya kira-kira kalau kelihatannya ya? Ibunya. Lebih cocok ibunya atau Ibunya. iya? Ah, gurunya? Ah, ini gurunya katanya ya. Oke, gini ya. Jadi ini tuh ada ceritanya di balik gambar ini tuh. Ini ada dua anak ya. Yang kecil itu yang laki-laki ya? Iya. Ya, laki-laki ini namanya Jahid. Aku tahu. Nah, Jahid. Yang perempuannya namanya siapa kira-kira? Namanya Hajar. Yang perempuan bernama Hajar, yang laki-lakinya bernama Jahid. Nah, mereka ini sangat antusias sekali dalam mempelajari Al-Quran, gitu ya. Mereka itu rutin sekali mempelajari Al-Quran setiap habis maghrib, gitu ya. Nah, kalau mungkin beberapa anak yang lain itu belajar Al-Qurannya di masjid, gitu ya, ada yang mungkin di tempat ngaji, gitu ya. Nah, ini si Hajar sama si Jahid ini dia lebih nyaman dia belajarnya di rumah, gitu ya, dengan mamanya, gitu ya. Nah, si Hajar sama si Jahid ini dia terobsesi karena melihat apa? Melihat tayangan Hafiz Cilik Indonesia, ya. Banyak ya? Iya. Pernah nggak lihat Hafiz Cilik Indonesia? Pernah ya? Ya, Hafiz Cilik Indonesia itu Masya Allah sekali ya. Ada yang masih sangat kecil sekali tapi sudah hafal berapa juz gitu ya. Kadang kita sendiri suka insecure ya kalau misalnya kayak gitu. Nah, si Hajar insecure-nya banget gitu ya. Bahkan ada yang nggak bisa lihat pun bisa sampai hafal 30 juz ya, Masya Allah sekali. Nah, dari insecure itu si Hajar dengan si Jahid ini jadi menyampaikan, "Mama, aku mau seperti mereka." Gitu. Aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Aku ingin menjadi penghafal Al-Quran, gitu ya. Dan di situ pun, kenapa pengen jadi penghafal Al-Quran? Karena aku ingin memberikan mama di akhirat nanti mahkota yang besar buat mama, gitu ya, kata si Jahidnya. Karena tadi terobsesi karena melihat yang Hafiz Cilik ya, gitu. Nah, dites lah ya bacaannya. Apakah cukup hanya menghafalkan Al-Quran? Kata mamanya. Nah, kata si Hajar, enggak dong Ma, gitu ya. Lalu apa yang harus diperbaiki? Ya, mereka sadar bahwa bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi kita juga harus bisa membacanya dengan benar, baik makhrajul hurufnya, baik dengan bacaan panjang pendeknya, tajwidnya dan sebagainya. Jadi Hajar ini semangat ya, selain dia murajaah dengan mamanya, Hajar dan Jahid juga semangat untuk mempelajari ya Al-Qurannya, bagaimana makhrajnya dan bagaimana tajwidnya. Nah, suatu hari si Hajar sama si Jahid ini dia pengen ngaji nih habis maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dia pengen ngaji tapi ternyata mamanya lupa ya, mamanya tuh lupa apa dari ngaji setelah sholat maghrib. Akhirnya si Hajar mencari mamanya, mencari di rumahnya. Mama dicari-cari, mama seperti biasa, mama dicari sampai akhirnya Hajar menemukan ibunya di mana coba? Ternyata masih di dapur. Ya, ibunya itu sedang mempersiapkan untuk makan malam. Ya, sampai terlupakan ya bahwa punya janji setiap habis maghrib itu mengerjakan
Hajar dan Jahil. Lalu si Hajar bilang, Mama, gitu ya, aku sudah mencari Mama kemana-mana, tapi kenapa Mama tidak menjawab gitu ya, tidak menjawab sebutan aku gitu kan ya. Akhirnya aku menemukan Mama. Akhirnya setelah ketemu sama mamanya, akhirnya si mamanya ini datang menghampiri Hajar dan Jahil untuk belajar Al-Quran gitu ya. Kayak sama ceritanya kayak gitu ya. Jadi memang kita harus patut untuk insecure ya. Kita ketika melihat mereka yang terbatas gitu ya, dikasih ketidaksempurnaan oleh Allah gitu ya secara fisiknya gitu, tapi mereka bisa menghafal Al-Quran dengan baik ya. Walaupun memang di balik itu ada sosok seorang mama, sosok seorang ibu, sosok seorang umi gitu ya, yang rajin untuk membacakan Al-Quran. Dari kapan? Tahu nggak yang nggak bisa lihat itu? Kenapa bisa hafal 30 juz? Karena sering dibacakan dari sejak Kecil. bukan, dari sejak kapan? Namanya di dalam kandungan, ya jangan salah, ya walaupun di dalam kandungan bukan berarti si bayi ini tidak bisa mendengar. Dia itu menyimak apa yang dibicarakan oleh ibunya dan ayahnya dan orang-orang di sekelilingnya. Makanya pembentukan karakter dan lain sebagainya itu dimulai dari seorang perempuan hamil, ya seperti itu. Jadi kita juga ini terutama yang perempuan-perempuan nih, ya kalau misalkan pengen punya anaknya penghafal Al-Quran, boleh nanti dibacain, ya. Jadi sampai jangan 9 bulan itu hatamnya harus beberapa kali, gitu ya, hatamnya beberapa kali. Dan itu yang memang sulit ya, harus istiqomah ketika anaknya lahir pun, walaupun masih bayi gitu ya, belum bisa ngomong, terus dinajiin, terus dibacain Al-Quran sampai akhirnya dia bisa hafal Al-Quran dengan sendirinya. Itu yang Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga keistiqomahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, baik. Nah, tadi ceritanya tentang siapa? Jahil sama Hajar. Dengan siapanya? Dengan mama. Ya. Tadi nggak Ustazah bacain apa? Yang tadi mama. Ya. Nah, yang kita akan pelajari hari ini juga tentang mama dan mama, gitu ya. Sampai Hajarnya tadi memanggil mama, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar. Coba dibuka halaman 21-nya. Kita mulai masuk ke harokat fathah jika diikuti dengan alif. Tahu harokat fathah ya? Kalau harokatnya ada di atas itu fathah, kalau di bawah namanya harokat kasroh. Kalau yang melengkung harokat doma. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat ya. Kalau misalkan di wafa biasanya di mim itu dilakukan ya. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat ya. Coba bareng-bareng. Setiap harokat fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Dibaca panjangnya 2 harokat saja. Nah, bacanya seperti apa? Nah, di sana ada ma. Dibacanya gimana? Benar? Ma. Kalau dibacanya gini, ma. Benar atau salah? Salah. Yang benar yang mana ya? Ma. Yang pertama atau yang ma? Yang pertama. Tuh ya, yang pertama. Gunakan ayunan. 1 kali diayunkan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak sadar dalam membacanya sehingga bacaan kita itu menjadi lebih dari 2 harokat ya. Oke, dimulai dari Ustazah diikuti oleh kalian. Ro'a. Ro'a. Fa'ala. Hajara.
jahada. Jahada. Nah, kalau misalkan bacaan ini, coba perhatikan baik-baik. Yang barisan kedua, dibacanya apakah fa'ala atau fa'ala? Fa'ala, karena yang panjangnya ada di fa-nya. Oke, coba baris halaman 22, baris pertama, Ridho. Coba dibaca. Hadifah. Anaya. Oke. Oke, Kalita. Ya, Tuhan. Oke, udah bagus ya, di ayunnya sudah bagus. Sekarang dibaca bareng-bareng yang baris terakhir. Tuh, 2, 3. Silahkan dibuka lagi halaman 23-nya. Ini adalah latihannya. Coba sekarang dibaca bareng-bareng dulu, bersama-sama atau perlu dicontohin dulu? Bareng-bareng. Coba dicontohin sama saja satu baris ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 baris. Yang baris pertama dicontohin dulu. Safara, syahada, khotoba. Oke, bareng-bareng ke bawahnya. 1, 2, 3. Datar sedang naik turun. Sedang naik turun. 1, 2, 3. Jadi pas di tengah itu naik ya? Ya, lanjut. Baris selanjutnya. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Baik, baris terakhir. Oke, sekarang satu orang satu baris. Dimulai dari Jihan. Baris pertama halaman 24. Kalita. Mana? Yang Rijal. Yang 24. Nah. Safa. Mana ya? Oke, lanjut Pak. Gitu. Baik, bersama-sama yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, yang ini agak berbeda. Ini sama-sama ada alifnya di akhir ya. Kalau kalian perhatikan ada alif di akhir, tapi di sini harokat fathahnya ada 2 di atas. Namanya apa? Fathah tain ya. Fathah tain ini ketika fathah tain. Kalau tadi fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harokat. Kalau fathah tain yang ketemu sama alifnya dibaca panjang
Nadifah, panjang nggak? Enggak. Kanaya, baca panjang nggak? Safa, Talita? Enggak ya. Jadi yang dibaca panjang dua harokat itu hanya harokat fathah. Tapi kalau fathatain itu tidak dibaca panjang, dibacanya pendek. Sirajan lizaman syihaban, ya, jadi pendek saja. Kecuali nanti jika ketika kalian membaca Al-Quran si fathatain ini bertemu alif, tapi dia kondisinya ada di akhir ayat atau di wakof, ya, maka dibacanya panjang. Tapi dibacanya bukan sirojan, tapi siroja, gitu, ya, paham ya? Nanti barangkali di Al-Quran kalian ketika tilawah bertemu hati dibacanya panjang kalau wakof, ya. Tapi kalau misalkan tidak di wakof, ada di tengah kalimat, dibacanya pendek. Baik, ini kita masuk ke penilaian. Silahkan yang lain tolong menyimak bacaan temannya, ya. Ini ada satu tuh. 3 baris, ya, dimulai dari Ridho dulu. Yang lainnya tolong disimak, kalau ada yang salah tolong diingatkan. Kita sama-sama mengingatkan temannya, ya. Baik, silahkan Ridho. Suaranya kenceng ya. Wadasiha wa basuriha wa wafaha. Muraban yubaban murata mafadan azaban tawaban. Udah bagus ya. Konjur hurufnya tinggal sedikit lagi. Lanjut Nadifah, baris ke-4 sampai ke-6. Nadifah sampai di hak. Wifaqat hisabun sirahun masajida rawasiya fawakiha libasan syidadan dihawan. Selanjutnya Kanaya. Ini tinggal 1 baris lagi ya. Nyebrang ke halaman selanjutnya. 2 baris di halaman selanjutnya. Ya. Selanjutnya Safa 3 baris. Berarti baris kedua sampai ke-4. Ya, famalah kita. Talita, suaranya agak kenceng ya. Silahkan tolong Safa. Talita wa masyaribat sampai wabah. Satu lagi. Hajarah boleh diulang lagi apa? Baris yang kedua. Wajihan, balik lagi ke halaman 25, 3 baris di awal.
Terakhir, kita baca bareng-bareng halaman 26. 1, 2, 3. Wala qariba wala yakhafu wala yakadu fama labisa wa ma kafara wa ma kana idza hasana idza hadara idza waqaba fadzalika sawami'a manafi'a wa masyariba wa kawakiba wa maghariba kama kutiba kama rufi'a kama su'ila wa jahada wa hajara wa baraka. Barakallah. Udah bagus ya, ayunannya sudah pas. Tinggal makhrajul hurufnya yang perlu diasah lagi. Tadi haknya masih belum terdengar ya, jadi masih seperti hak biasa. Walaupun tidak terdengar kayak hak ya, nggak jadi kayak haknya tuh hak biasa aja gitu ya. Harusnya kan ada hak tebal ya, hak hak hajar, jadi saya bukan hajar, hajar biasa sifatnya seperti itu. Kuncinya ada pada banyakin tilawah ya. Semakin banyak kita tilawah, semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin kita lancar dalam membaca Al-Quran. Jangan lupa setiap habis maghrib atau setelah habis sholat subuh, itu ya yang bagus ya, karena yang katanya secara sains itu ada perbedaan frekuensi ya, antara dari malam ke pagi atau dari siang, dari sore ke malam menuju malam, karena kan ada pergantiannya, pergantian dari bulan ke matahari, dari matahari ke bulan, ada perbedaan frekuensi. Di situ kalau secara sains itu ada yang sampai pernah meneliti, itu tuh sangat bagus, makanya jangan sampai dilewatkan ya, terutama untuk ngaji, karena Al-Quran itu nanti yang akan menjadi teman kita ketika di malam kubur, teman barzah ya, yang nemenin kita, yang ngasih syafaat buat kita di yaumil akhir gitu ya. Siapa lagi? Gak ada, bukan pacar kita gitu ya, bukan ayah kita gitu ya, bukan ibu kita, bukan ya, tapi yang nolong kita ya, bukan teman-teman kita yang sekarang di sini, bukan ya. Nanti yang nemenin di alam barzah misalkan satu orang meninggal terus satu orangnya lagi harus nemenin, enggak gitu ya. Gitu. Karena terputus semuanya kecuali 3 ya. Yang satu apa? Yang satu apa? Ketika orang meninggal itu semuanya terputus, termasuk teman dan lain sebagainya, harta juga udah terputus semua kan ketika meninggal, kecuali 3. Satu, ilmu yang bermanfaat. Kedua, apa? Anak soleh ya, mendoakan orang tuanya. Yang ketiganya apa? Ayo. Ya, silakan dicari. Intinya adalah ini adalah investasi kita di akhirat. Kadang malu ya, untuk urusan dunia kita habis-habisan, kita mati-matian. Buat ulangan kita belajar gitu ya sampai malam, sampai lupa tidur gitu ya. Tapi kalau untuk berinteraksi dengan Al-Quran, malu ya, kita tidak seserius itu. Mudah-mudahan kita lebih serius lagi, lebih diindikan lagi ya dalam berinteraksi dengan Al-Qurannya ya, biar akhiratnya bisa kita, ketika kita mengejar akhirat, dunia akan kita dapat ya. Baik, karena sudah selesai, mudah-mudahan kita selalu semakin lebih baik lagi dalam membaca Al-Qurannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an